Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Ati Nur Siri, Fitriatul Hikmah, dan Nida Umatun Nahdiyah akan memaparkan materi tentang agama dan kesehatan mental. Selanjutnya, pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi seseorang yang berkaitan dengan penyesuaian diri yang aktif dalam menghadapi dan mengatasi masalah dengan mempertahankan stabilitas diri, juga ketika berhadapan dengan kondisi baru, serta memiliki penilaian nyata baik tentang kehidupan maupun keadaan dirinya sendiri. Sehat atau tidaknya seseorang secara mental lebih ditentukan oleh kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Orang yang memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dapat digolongkan sehat mental. Sebaliknya, orang yang tidak dapat menyesuaikan diri digolongkan sebagai tidak sehat mental. Penyesuaian diri berhubungan dengan cara yang dipilih individu untuk mengolah rangsangan, ajakan, dan dorongan yang datang dari dalam maupun luar diri. Penyesuaian diri yang dilakukan orang sehat mental tidak menyebabkan bergantinya kepribadian. Perubahan-perubahan dalam diri individu tidak mengubah secara drastis dirinya. Pada orang sehat mental, stabilitas diri dipertahankan. Kemudian, tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Yang pertama, individu yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Orang yang memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan dapat digolongkan sehat mental. Sebaliknya, orang yang tidak dapat menyesuaikan diri digolongkan sebagai tidak sehat mental. Kemudian yang kedua, individu yang hanya bertindak reaktif terhadap rangsangan, dorongan, dan ajakan. Penyesuaian diri yang dilakukan oleh pribadi yang sehat mental adalah penyesuaian diri yang aktif dalam pengertian bahwa individu berperan aktif dalam pemilihan cara-cara pengolahan rangsangan itu. Dengan kata lain, individu memiliki otonomi dalam menghadapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, individu tidak mampu mempertahankan stabilitas diri. Perubahan-perubahan dalam diri individu tidak berubah secara drastis pada dirinya. Pada orang sehat mental, stabilitas diri dipertahankan. Kemudian yang keempat, ketidakadaan atau kekurangan kemampuan menilai lingkungan dan diri sendiri secara realistis. Ketidakadaan atau kekurangan kemampuan menilai lingkungan dan diri sendiri secara realistis sehingga tidak mampu mengambil keputusan yang tepat juga menjadi indikasi dari adanya gangguan atau hambatan dalam perkembangan mental. Gangguan yang berkaitan dengan kemampuan menilai lingkungan dan diri sendiri secara realistis ini dapat mengarahkan orang pada gangguan neurosis dan psikokis. Hubungan agama dan kesehatan mental. Dalam ilmu kedokteran dikenal istilah psikosomatik atau kejiwabadanan. Istilah tersebut menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang erat antara jiwa dan badan. Jika jiwa berada dalam kondisi yang kurang normal seperti susah, cemas, gelisah, dan sebagainya, maka badan turut menderita. Perubahan kejiwaan ini disebut oleh Abdul Qadir sebagai spektrum hidup. Hal ini memberi bukti adanya hubungan antara keyakinan agama dan kesehatan jiwa. Misalnya ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan mental, kondisinya menjadi kurang normal seperti susah, cemas, dan gelisah. Kemudian dengan beribadah akan menimbulkan rasa bahwa hidup menjadi lebih bermakna dan hati menjadi tenang. Kesehatan mental dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan uraian definisi kesehatan mental, meliputi hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan Tuhannya, yang semuanya ditujukan untuk mendapatkan hidup bermakna dan bahagia di dunia dan akhirat. Yang pertama, hablum minan nafs, terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110, yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia, terdapat dalam Quran Surat Al-Fath ayat 29,
yang artinya Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan karunia-Nya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dan bekas sujud. Yang ketiga, hablum minal alam. Tercantum dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Yang keempat, hablum minallah, terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Selanjutnya, kesehatan mental dalam hadis. Sebagai sumber kedua ajaran Islam sesudah Al-Quran, banyak pula menyinggung hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan mental. Yang pertama, rasa aman, yang didasarkan pada hadis riwayat Tirmidzi nomor 2346 yang artinya, barang siapa di antara kalian yang telah merasa aman dengan lingkungan atau kelompok sosial, tubuhnya sehat dan mampu mencukupi kebutuhan makannya setiap hari, maka baginya sepadan dengan memiliki dunia dan segala isinya. Kemudian yang kedua yaitu qanaah dan ridho. Berdasarkan hadis riwayat Syaikhain dan Tirmidzi yang artinya, karya itu bukanlah karena harta yang melimpah, tetapi orang yang kaya itu adalah karena kaya jiwanya. Kemudian yang ketiga, syukur dan sabar, berdasarkan hadis riwayat Muslim yang artinya, sungguh luar biasa hal yang akan diperoleh orang yang beriman karena seluruh hidupnya saral dengan kebaikan. Tidak ada seorang pun yang dapat menyamai orang yang beriman jika ia diberi kesengsaraan, maka ia bersyukur dan rasa syukur itu termasuk ke dalam kebaikan baginya. Kemudian yang keempat, rasa tanggung jawab. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, setiap kalian semua adalah penggembala dan bertanggung jawab atas penggembalaannya. Seorang pemimpin negara adalah penggembala keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya. Seorang istri adalah penggembala rumah keluarga suaminya dan bertanggung jawab atas keluarganya. Seorang budak adalah pemelihara harta tuannya dan bertanggung jawab atas harta tersebut. Ingatlah, setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggung jawab atas penggembalaannya. Aliran-aliran dalam kesehatan mental. Yang pertama, aliran psikoanalitik. Aliran ini dipelopori oleh Sigmund Freud. Freud memandang bahwa tingkah laku manusia terjadi karena interaksi antar ego dan superego. Psikoanalisis memandang bahwa kesehatan mental itu akan diperoleh apabila ego mencapai kemenangan dalam pertarungan yang terjadi antara ketiganya. Yang kedua, aliran behavioristik. Aliran ini dipelopori oleh Thorndike dan John Waston. Mereka memandang manusia ibarat mesin. Tingkah lakunya dipengaruhi oleh lingkungan yang memberikan stimulus dan tidak bebas mengembangkan potensi karena lingkungannya. Dengan kata lain, orang yang sehat mentalnya adalah orang yang mampu berargumen secara baik dan dinamis dengan lingkungan di mana ia berada. Yang ketiga, aliran humanistis. Aliran ini dipelopori oleh Abraham Maslow. Menurut aliran ini, potensi yang bebas memengaruhi kesehatan mental. Kesadaran manusia terhadap potensinya dan kebebasannya untuk mencapai apa yang dikehendaki. Orang yang sehat menurut aliran ini adalah orang yang sadar akan potensi yang dimilikinya, kemudian secara bebas ia dapat mengembangkan sesuai dengan kehendaknya. Orang yang sehat mental adalah orang yang mampu mengaktualisasikan segala potensi insaniahnya, sehingga potensi positifnya lebih tampak dan potensi buruknya tertutupi. Yang keempat, aliran psikologi transpersonal.
Psikologi transpersonal adalah suatu cabang ilmu psikologi yang mengintegrasikan aspek spiritual dan transendensi pengalaman manusia menggunakan kerangka psikologi modern. Selanjutnya, psikoterapi keagamaan. Esensi psikoterapi adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang mempunyai problem psikologis. Pada dasarnya, psikoterapi yang dilakukan oleh psikiater tidak menggunakan obat-obatan, tetapi dengan menggunakan metode sugesti, nasihat, hiburan, dan hipnotis. Selain itu, ada juga ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang psikoterapi. Yang pertama, psikoterapi melalui iman terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Yang kedua, psikoterapi melalui ibadah. Salat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Yang ketiga, psikoterapi melalui zikir terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang keempat, psikoterapi melalui Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.